Jadi aku sempet di Jakarta itu ditawarin iklan sampai ke Thailand waktu itu. Karena ini kan bukan kayak host biasa gitu loh. Ini benar-benar real, berhadapan dengan orang, ketemu sama orang, ribut sama orang. Jadinya udah Mas Mandala biasa aja, nggak kayak host. Ya sudah, aku ikutin biasa aja, ngobrol biasa, ketemu biasa. Akhirnya aku nggak peduliin ada kamera kan. Udah karena terbiasa sehari-hari, jadi udah kayak ngomong beneran. Kita kasih solusi di situ kan. Ya sudah, berarti kita tanyain dulu sebelum kita bantu, kita tanyain dulu mau diekspos nggak, ya kan. Akhirnya orangnya begitu kita datengin kan, begitu lihat ada saya di situ kan, orang tahu saya Mas. Aduh, Mandala lagi dia termek-mek ini. Males gue mukanya kan, masih kemana-mana kan. Penontonnya itu 42 juta penduduk Indonesia itu menonton, dan itu mengalahkan Piala Dunia. Sampailah hotel. Itu masalah belum selesai. Yang masih pertama itu permulaan. Itu baru awal mulanya. Ya. Itu udah di pikiran itu udah nggak bisa dihilangin lah. Ada lagi yang lebih parah lagi. Apa itu? Nah, halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Dan senang sekali hari ini saya ditemani oleh teman saya. Ada kenal? Oh, kenal dong semua ya, wajahnya pasti gak asing lagi. Siapakah dia? Mandala Abadi Soji. Ya, kuku. Wah, spoternya berjuta-juta spoternya. Wah, jutaan penonton ya. Nah, kalau kita flashback di tahun 2000-an, artis ini muncul di mana-mana. Munculnya nggak kira-kira nggak hanya di TV, di tempat karaoke. Dangdukter, dimanapun ada dia ya. Tapi kemudian lama nggak muncul, kita akan bertanya-tanya apa kegiatannya ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol asik dulu. Halo, apa kabar? Halo Mas Rere, baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, kalau saya lihat di data nama kamu adalah Mandala Soji. Siapa? Mandala Abadi Soji tepatnya. Mandala Abadi Soji. Ya. Kenapa ada Sojinya? Itu kok agak-agak asing gitu di telinga saya. Itu nama dari mana? Jadi sebenarnya kan mama sebenarnya ada keturunan gitulah. Cuman almarhum keturunan. ya. Almarhum mama keturunan mana? Ada Japanese. Jadi ada darah Jepang. Iya, sebenarnya. Jadi pakai nama marga itu. Itu nama fam di sana. Jadi sampai sekarang masih ada ya. Iya, Mandala Abadi Soji. Nah, kamu sendiri orang mana aslinya? Aslinya Surabaya. Surabaya bonek. Bonek ya. Kalau Surabaya kan ngomongnya gebrak-gebrak lah. Jadi kalau ayah asli Surabaya? Enggak, kalau ayah sebenarnya nggak ada di Surabaya Mas. Oh gitu? Nggak ada. Jadi ayah aku itu, papa aku itu sebenarnya TNI. Jadi dia dinas di sana, TNI AU. Makanya nama aku Mandala kan. Karena dia waktu aku dilahirkan, dia nggak ada di rumah, dia malah ikut operasi Mandala di Jayapura. Oh, di Jayapura. Iya, dia ikut perang. Wah, udah. Itu tahun berapa? Tahun 80-an lah. 80-an kau baru lahir. Iya, pas aku nggak dilahirkan, dia nggak ada, dia lagi perang itu. Makanya begitu pulang namanya Mandala. Kalau papa kamu sendiri darah mana? Kalau papa aslinya Bandung. Oh, orang Bandung. Daerah Sunda ya. Daerah Sunda. Sunda. Kalau mama mama ada Jawa. Kan sebenarnya mama itu lahir di Ponorogo. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Jadi masih ada keluarga reok-reok begitu. Lihat reoknya jangan lihat kebal. Saya kan agak-agak gimana gitu kalau ngomong. Kebal, jangan-jangan kebal nih. Jadi sebetulnya kamu bukan orang Jawa, cuman terlahir di Jawa. Dari Jawa. Pas kebetulan dinas di sana. Dinas di sana, orang tuamu, papa kamu dinas di sana. Iya, papa di sana. Nah, terus berarti kamu menghabiskan waktu kecilmu di Surabaya? Dari lahir sampai kuliah. Sampai kuliah di Surabaya? Di Surabaya. Terus bisa sampai ke Jakarta di tahun? Di tahun 2003-2004, lulus kuliah ya. Lulus kuliah. Nah, gimana ceritanya bisa akhirnya hijrah dari Surabaya ke Jakarta?
Ya, jadi ceritanya itu kan aku di SMA itu sudah banyak tawaran di Surabaya kan ada model juga kan. Oke. Dulu itu kalau nggak salah ada namanya Givenchy model. Nah itu kayak Gladys, terus Maya, terus Holman di situ semua itu adalah model-model di sana yang sampai ke Jakarta. Nah namanya Givenchy. Oh Nah, kamu awalnya model awalnya model catwalk ya. Jadi sering dipakai produk-produk baju, sepatu untuk show gitu kan. Nah terus ada orang Jakarta nawarin untuk ke Jakarta kan. Cuman waktu itu aku enggak lah, aku masih kuliah lah, masih sekolah juga ya kan. Nah, nantilah. Nah, pas tiba-tiba teman aku nawarin ada ajan pemilihan produk skincare lah waktu itu. Nah, temen aku ngirim foto itu. Bukan kamu. Bukan aku. Nah, sama dia beli produknya, dia yang beliin, dia yang kirim fotonya, masuk. Nah, masuk terus waktu itu kebetulan hadiahnya itu handphone. Zaman itu udah ada handphone ya? Iya, waktu udah ada handphone. Pertama kali aku nggak punya handphone kan. Aduh, kayak enak deh handphonenya. Mudah-mudahan bisa menang kan. Ikutlah akhirnya. Mau akhirnya kan, udahlah. Yang penting tujuanku adalah handphone, bukan menangnya. Pokoknya harus dapat handphone waktu itu. Ya otomatis menang kan, nah, handphone. Iya, waktu itu lawannya itu adalah ada beberapa artis lah ya, kayak ada aku sebutin mungkin Hengky Kurniawan ada. Iya, terus beberapa artis ada waktu itu Bertrand Antolin, tapi di Jakarta ya. Oh, itu lawan kamu? Iya, enggak, dia di Jakarta. Cuma waktu itu di Jawa Timur dulu kan. Oh, mereka di Jawa Timur juga? Enggak, mereka di Jakarta, nanti aku dibawa ke Jakarta akhirnya. Jadi lawan kamu di Jakarta nanti? Iya, di Surabaya dulu kan, ambil di Jawa Timur dulu, jadi dia modelnya kayak provinsi, diambil siapa juaranya, diambil masuk. Tingkat nasional lah ya? Akhirnya nasional masuk gitu. Nah, gitu. disitulah kemudian mewakilin Surabaya, Jawa Timur, menang. Iya. Di Jakarta kamu menang? Enggak, di Surabaya, di Jawa Timur menang. Nah, dibawalah ke Jakarta, dia di Jakarta. Di Jakarta juga menang, tapi waktu itu juara best the best favorit. Favorit sama catwalk. Oh, best catwalk juga. Iya, emang basicnya ini ya, catwalk model ya? Catwalk, waktu itu basicnya catwalk. Dapat apa itu? Handphonenya dapat dong? Handphonenya dapat, duit dapat, terus tawaran juga, iklan dan lain sebagainya. Tawaran pertama kamu di Jakarta apa? Yang skala internasional? Waktu itu di Jakarta iklan ya. Jadi aku sempet di Jakarta itu ditawarin iklan sampai ke Thailand waktu itu. Iya, jadi sempet ditawarin. Jadi pas gigi di Thailand, terus juga sempet di Jakarta itu pertama kali tawarin jadi model Korea. Langsung orang Koreanya mau kontrak, iya kan, terus dia nawarin dan macam-macam lah, tinggal di apartemen, bodyguard dan lain sebagainya 3-4 tahun lah. Untuk produk di sana? Untuk jadi model di sana. Aku tawarin jadi model di sana, cuma langsung mikir, aduh kayak secepat ini ya, kayaknya enggak dulu deh, ngeri. Malah nggak mau? Ketakutan waktu itu. Jadi ketakutan, Korea mau negeri orang, ini aja baru di Jakarta kan. Iya, langsung ke Korea kayaknya, entar dulu deh, Dan waktu itu kan Korea nggak seheboh sekarang kan. Dulu kan mungkin masih inilah berkembang ya. Kalau sekarang kan udah semuanya patokannya kan Korea, ya kan, entertainment, skincare dan lain sebagainya, kiblatnya hiburan semua Korea. Dulu nggak sehebat itu. Dulu nggak sehebat ini gitu loh. Jadi kita ntar dulu deh, kayaknya kalau harus keluar negeri kayaknya wah serem deh, kita nggak kenal siapa-siapa di situ. Tolak. Takutnya kayak kasus yang sekarang ya. Nah itu. Yang di Kamboja ya. Nah itu bahaya kan kita. Enggak, zaman dulu nggak ada. Zaman dulu nggak ada, malah sekarang ada ya. Iya. Nah, jadi itu adalah awal karir kamu di Jakarta. Terus sampai bisa masuk ke termehek-mehek itu? Nah, itu juga sebenarnya awalnya basic aku itu kan di iklan. Aku itu total ada, bisa dibilang raja iklan lah zaman dulu itu. Zaman itu semua tahun berapa? Itu 2003 2004. 2003 2004 itu sudah ada berapa produk yang menjadikan kamu sebagai BA-nya? Hampir 30 sekian. Kalau modelan gini kayaknya semua job dibabat nih. Amin. Betul, dibabat semua. Mumpung ya. Iya. Mumpung. Anak kos ya kan, tinggal sendirian ya kan. Dari daerah. Tiba-tiba tawaran banyak aja. Udah diambil aja pokoknya. Sampai dalam berapa tahun itu 30 produk itu? Kurun waktu berapa tahun?
2-3 tahun sampai akhirnya banyak tawaran FTV juga, sinetron, terus sampai termehek-mehek itu. Jadi termehek-mehek itu prosesnya lumayan panjang. Sesudah aku mengalami itu semua, udah iklan, udah sinetron, terus udah film juga. Aku udah film juga waktu film itu. Juga ya. Untuk sinetron sendiri pertama kali kamu di sinetron apa? Sinetron itu pertama kali ada sama Wulan Guritno, terus ada sama ini siapa sih? Aduh, zaman dulu udah nggak ada sih kan artisnya. Thomas Jorgi. Apa judulnya? Kalau nggak salah bukan untukmu atau apa, saya lupa itu. Oke, kamu berperan jadi apa? Waktu itu aku jadi adiknya ini si Wulan Guritno. Iya, kalau nggak salah. Mirip sih ya emang ya. Dari Hongkong. Udah sih, bisa komplain, pakai komplain, anggap aja iya mirip Wulan Guritno. Dia bule, gua agak-agak gimana gitu. Nah dari situ tawaran terus berlanjut. Tawaran banyak, bahkan waktu film ya kan, sempat film juga kan aku udah film itu udah 7 film ya. 7 film. Kalau sinetron udah berapa banyak? Aduh, sinetron itu karena waktunya padat, aku tolak-tolakin sampean. Stripping ya? Karena aku tolak-tolakin, iya karena stripping kan. Aku tolak-tolakin malah, kayaknya waktunya nggak bisa deh waktunya. Jadi sampai ada satu PH itu sampai sekarang masih ada, PH-nya masih besar, masih bikin film juga. Udah Mas Mandala, kamu peran utama pokoknya. Jadi harus setiap hari. Aduh nggak bisa Mbak, saya bilang kok setiap hari nggak bisa. Gini aja Mbak, aku tetap main ya kan, budgetnya tapi sama, tapi aku peran pendukung aja. Ya kok kamu malah peran pendukung maunya? Nggak apa-apa Mbak, yang penting dapat cuan gitu. Dapat cuan. Kenapa? Sesibuk apa kamu waktu itu sampai nggak mau tawaran stripping? Sementara artis-artis yang lain justru ngejar stripping gitu. Itu nggak bisa tidur udah Mas. Oh gitu ya? Iya, jadi udah aku kuliah juga waktu itu. Aku kuliah ambil waktu itu aku kan di teknik sipil. Aku ambil akuntansi manajemen. Iya, jadi pengennya bahwa punya perusahaan manajemennya oke lah. Gitu kan. Nah, aku kuliah lagi. Jadi kuliah, terus syuting juga, sinetron juga. Pulangnya pagi jam 6 jam 7 gitu nggak tidur kan. Aduh, udah ampun, mata udah kayak orang bego gitu kan. Aduh. Kayaknya nggak kuat ini, nggak kuat, takutnya kan ya terbengkelai. Iya sakit Mas, takutnya. Iya benar. Kayak yang lain kan teman-teman banyak yang sakit ya kan, dan akhirnya nonton Bilal Minjalik meninggal, jangan begitu. Kita masih bikin umur panjang kan. Makanya kayaknya kamu lebih selektif dalam. Iya kayaknya antar aja lah. Nah ada tawaran waktu itu host ya kan, host reality. Ini belum pernah nih kayaknya kan. Terus udah iseng-iseng sambil belajar kan. Jadi waktu itu budgetnya kecil banget. Untuk tawaran termehek-mehek ini. Termehek-mehek itu. Dan yang casting banyak banget lagi waktu itu kan. Mas datang casting ya, aku kesana kan. Pas datang kesana, waduh rame banget. Aku pulang kan. Udah males saya kalau mau. Nggak lama ditelepon lagi. Loh Mas kemarin kemana? Datang kok udah nggak ada. Saya udah ini lo tungguin, itu orang castingnya kan. Ya Mas sorry, aduh rame begitu saya nggak mau deh. Yaudah santainya jam berapa gitu kan. Nah akhirnya aku bilang ya udah besok. Jadi aku yang nawar gitu loh. Nah dia nungguin, dia tetap ngejar gitu loh. Dia tetap ngejar, mau nungguin kan. Ya sudah akhirnya begitu aku pulang syuting aku kesana kan. Diceritain sama dia, Mas ini sebenarnya program udah jadi, udah ditawarin ke Trans TV, sudah ada perannya, sudah ada pemainnya lah, sudah ada bintang tamunya, dan sudah ada hostnya, udah lengkap kan. Lah terus saya ngapain di sini kan? Enggak, yang hostnya ini mau diganti. Wah nggak enak dong saya gantiin host orang gitu kan. Ya nggak apa-apa, keinginannya TV gimana. Ya udah akhirnya aku casting kan. Nggak pernah namanya casting host kan. Jadi actingnya sinetron banget kan, ngomongnya juga sinetron ya kan, nggak kayak sekarang yang bisa ngomong itu nggak kayak sinetron begitu. Udah deh Mas, nggak apa-apa kayak gini, nggak apa-apa. Ya udah pas diajuin ke Pak Khairul Tanjung langsung Pak CT itu yang pilih Mas. Langsung Pak CT yang pilih itu. Di okein malah. Okein langsung. Wah alhamdulillah kan, tapi gimana caranya nih gue nggak ngerti nih. Akhirnya ngikutin. Ya alhamdulillah. Sampai akhirnya begitu adaptasi, karena ini kan bukan kayak host biasa gitu loh. Ini benar-benar real, berhadapan dengan orang, ketemu sama orang, ribut sama orang, jadinya udah Mas Mandala biasa aja, nggak kayak host. Ya sudah aku ikutin biasa aja, ngobrol biasa, ketemu biasa. Akhirnya aku nggak peduliin ada kamera kan. Udah karena terbiasa sehari-hari, jadi udah kayak ngomong beneran. Berantem beneran. jadinya ya. Jadi ini mah bukan settingan ya? Enggak. Jadi sebenarnya awalnya itu nggak settingan. Cerita itu bener.
Ya kan, kejadiannya benar. Sampai kita itu ngikutin mobil, sampai orangnya mobil pejabat, orangnya tuh komplain, bikin surat ke Trans TV karena plat nomor mobilnya masuk ke Trans TV, masuk ke tayangan tanpa izin. Digugat Trans TV, kasih somasi. Iya, makanya ini gimana? Ini kan baru syuting sekian episode jadi somasi kan. Nah, terus kita juga datengin orang ya kan. Datengin orangnya ribut-ribut ya, kita masuk ke TV, komplain juga, somasi lagi. Jadi banyak yang somasi. Akhirnya kita bingung kan, ini gimana mau jalan, sedangkan rating kan bagus kan. Nah, akhirnya kita kasih solusi di situ kan. Ya sudah, berarti kita tanyain dulu sebelum kita bantu, kita tanyain dulu mau diekspos nggak ya kan. Akhirnya orangnya begitu kita datengin kan, begitu lihat ada saya di situ kan, orang tahu saya Mas. Aduh, Mandala lagi dia termek-mek ini. Males gue mukanya kan, masih kemana-mana kan. Karena meledak banget ya tekannya waktu itu ya. Iya, itu 42 share-nya itu 42 Mas. 42 episode. Bukan, maksudnya itu 42 penonton, jumlah penontonnya itu 42 juta, 42 juta penduduk Indonesia itu menonton. Wow, ratingnya luar biasa. Iya. Waktu itu ya. Waktu itu. Dan itu mengalahkan Piala Dunia. Iya. Gue mengalahkan Piala Dunia ya. Piala Dunia. Dan itu nggak akan berhenti kalau saya nggak berhenti. Iya, jadi yang program itu berhenti karena saya pengen berhenti. Karena saya pengen besarin PH saya sendiri. Ya saya mikir, ini kalau saya terus-terusan di sini saya nggak bisa kerja apa-apa nih. Begitu, akhirnya saya bikin PH sendiri, PH sendiri. Itu sempat berjalan berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Nah, dan itu share-nya pun masih bagus, bukan yang ngedrop. Share-nya itu masih 2 digit. Kalau di TV itu ada share itu di bawah 10 akan di-cut, ya kan? Cut, jadi dia dibungkus, nggak akan boleh tayang lagi. Ini share-nya masih 20. Oh gitu? Iya, masih tinggi share-nya. Begitu kamu mundur, nggak disiapkan pengganti yang lain? Disiapkan. Tapi nggak bisa ngangkat? Nggak bisa ngangkat. Oh, akhirnya ngedrop? Ngedrop. Oh, I see. Berarti bintangnya memang kamu ya? Iya. Berarti rezeki kamu. Amin. Nah, tapi ada yang terpikiran ke saya. Tadi kamu bilang bahwa saya capek kalau sinetron stripping itu kan capek banget gitu. Sementara kamu bilang saya ditawarin reality show, tapi ini bayarannya kecil banget. Tapi kalau ambil sementara stripping jelas-jelas dong per episode berapa, berapa gitu, atau film yang jelas gitu. Kok kamu ambil? Jadi gini, bedanya kalau reality itu sehari selesai, ya kan? Dan dia karena dia booming, akhirnya bayarannya ngalahin sinetron. Sampai di digit berapa sih kalau boleh tahu waktu itu? Ya pasti di 2 ke atas lah pasti. Kaya raya ya. Waktu itu ya. Dan itu tayang tiap hari ya? Enggak. Kita sengaja nggak bisa tayang. Emang nggak bisa tayang tiap hari karena waktunya. Waktunya ya. Waktunya nggak bisa. Jadi seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali dan itu pun nolakin stripping. Seharusnya mau stripping, kita nggak mau. Nggak mau karena itu juga udah waktunya udah capek ya, ngabisin waktu. Itu pun kita ada PH juga kan. Akhirnya nyolong tuh waktu itu cuman di hari libur saya, harusnya hari libur pribadi, hari Minggu. Akhirnya kita bikin syuting di luar hari itu. Iya. Jadi pas Minggu itu libur ya kita ambil itu udah. Jadi nggak ada libur kita. Oh, jadi udah padat lah ya. Iya, jadi itu udah setiap hari terus. Nah, di dalam acara itu kan itu banyak konflik gitu kan. Waduh, banyak banget udah. Nah, sampai ada orang ibu-ibu datang ke Trans TV dari pagi sampai jam 1 malam. Ngapain? Nungguin aku. Biar apa? Minta tolong. Minta tolong untuk? Minta tolong untuk nyariin anaknya. Oh, bener. Sampai itu di situ ada security ya kan. Ibu siapa ini? Enggak, saya mau ketemu Mas Mandala. Mau ketemu, kenapa? Nggak mau, saya pokoknya mau nyari orang. Saya mau ketemu dia, mau ngobrol sama dia. Dari pagi nungguin sampai jam 1 saya selesai syuting, baru mau ketemu sama saya bisa nemuin. Akhirnya ketemu? Langsung dia peluk, nangis. Minta tolong. Minta tolong karena anaknya hilang. Iya, sampai itu Ustadz ada salah satu Ustadz di Trans TV itu datang nenangin kan, nelfon aku, Mas Mandala ini ada yang nyariin gitu kan. Ya udah Ustadz aja kasih pejangan itu ya. Kasih tausiah gitu ya. Atau bilang gitu. Keserupaan.
Dan akhirnya Akhirnya nggak ngaruh gitu loh. nggak ngaruh. Nggak ngaruh sama sekali malah. Ustadz iya dipajangin iya. Tapi begitu selesai ya udah aku mau ketemu Mas Mandala gitu. Tetap. Setelah Setelah ketemu meluk nangis cerita semuanya ya. Jadi aku dengerin nggak pulang-pulang nih jam 1 pagi ya sampai jam 2 jam 3 dan terus akhirnya anaknya ketemu nggak? anaknya belum juga waktu Belum itu. juga. Iya belum Tapi juga. sempat Karena kamu nggak tahu bantu? kemana akhirnya sempat dibantu kita. Oke, sempat kebantu di acaramu juga. Iya sempat dibantu. Tapi belum ketemu sama sekali. Sampai Makanya nggak kita sekarang. tayangin dia. Oh, I see. Iya. Tapi banyak kejadian yang lebih parah lagi dari itu tuh banyak Mas. Nah, pengalaman buruk di saat kamu itu Syuting. episode itu apa di acara itu? Yang Jadi- paling buruk menurut kamu? Ini paling buruk dan paling nggak pernah bisa aku lupain. Heeh. Seumur hidup kayaknya. Iya. Kenapa? Jadi udah parah banget ini. Biasanya aku memang sering syuting itu kan Oke. penampakan. Oke. Kita syuting itu kan tiba-tiba deket kayak misalkan di Jawa itu banyak banget Jawa Tengah loh terutama kan. Oke. Di tempat keramat gitu penampakan orang nongol gitu kan. Hantu gitu kan. Itu settingan nggak sih? Enggak beneran. Hantu beneran? Iya. Itu hantu beneran makanya malah kita edit. Bedanya apa antara manusia biasa sama beneran? Manusia biasa sama beneran. Enggak kan kalau Maksudnya misalkan manusia biasa. maksudnya gini, Beneran manusia apa nih, hantu? biasa tapi nongol di kegelapan kan kesannya kayak hantu. Kalau manusia biasa, ya kan, ini kan kelihatan. Ya, dia nggak kelihatan, tapi tiba-tiba ada nongol di frame gitu. Oh. Itu siapa gitu kan? Itu siapa? Nggak ada orang. Siapa sih? Apaan? Itu di samping lo. Mana sih itu kan? Cut kan? Dilihat di frame. Wah, beneran. Jadi mukanya itu sama lidahnya tuh menjulur-julur begitu, Pak. Yang bener. Bayangin, beneran itu. Tapi akhirnya kan nggak boleh sama KPI. Nggak ditayang. Nggak dimasukin. Oh, tapi Ulang memang lagi. ada datanya ada. Ada. Data itu ada. Itu Bahkan yang syuting di mana? di Jawa. Nah ini yang lebih parah lagi tuh waktu kita di Danau Maninjau. Oke. Ini yang serem dan ini yang benar-benar yang mau ada yang meninggal. Tim kita. Jadi itu Danau Maninjau itu ada di Padang sana Sumatera ya. Itu danau itu indah banget. Kita seneng kan. Wah syuting di sini seneng banget kan. Oke. Apa tugas kita ini? Kita di sini ada nanti ada mbak-mbak kita tanyain ya kan. Terus nanti ada suaminya. Ya suaminya ini sama kita. Nah, ya kan nanti jelasin supaya mbaknya ini mau gitu loh. Mau rukun sama suaminya kan. Oke begitu suaminya ketemu ngobrol gini-gini masalahnya apa udah. Kita tunggu tuh di perahu kan, ada danau perahu biar pemandangannya bagus kan. Ngobrolnya di situ biar romantis kan. Ya, seneng indah gitu. lagi suasananya. Datanglah si perempuan ini. Kita umpetin suaminya dulu. Begitu datang ya kan ngobrol ini kenapa masalahnya ini. Lihat suaminya kabur dia. Kenapa? Lihat suaminya nggak suka gitu. Oke. Karena suaminya katanya kekerasan dan lain sebagainya. Tapi suaminya ini udah tobat ceritanya. Oh, oke. Udah mau balikan sama dia. Nah begitu kabur nyemplung ke dalam. Wih. Nggak sengaja kecemplung di danau itu kepleset. Siapa yang nolongin coba? Gua lah, siapa lagi? Gua lah yang nolongin. Padahal nggak ada ceritanya begitu. Wah, udah mati nih gimana nih kan? Wah, gua nggak tolongin. Aduh, kayak gua berdosa banget melihat dia blok begitu, coba. Kan gua bisa berenang. Gua tolongin pakai sepatu. Blok gua tolongin ya kan. Nah, teman gua satu lagi gaya-gayaan kan. Dia nolongin juga karena mungkin tergerak hatinya juga bisa berenang. Oke. Bisa berenang nyemplung juga di situ. Nolongin ya kan. Nah, gue nolongin yang cewek ini. Dia tenggelam. Malah temen gue ini orang Trans-TV tenggelam. Padahal bisa berenang. Bisa berenang. Kok aneh? Nah, kan gue dengan nolongin yang perempuan itu dong. Gue tolongin dia kan. Duh, kemana namanya Christian? Christian di mana emang? Tenggelam malah. Tolongin dong. Wah, bingung dong. Waduh, gue tolongin berat banget. Berenang itu gue nolongin dia berat banget. Udah kayak berapa ton batu gitu lah. Ada yang narik ceritanya. Kayaknya ada yang narik ya. Ini kenapa nih orang kok tiba-tiba begini kan? Oke. Akhirnya kru kan karena ngelihat kan gue minta tolong gini-gini kan. Jadi kru itu dibikin acting Mandala, acting biarin aja. Kurang aja. Acting Mandala. Padahal udah nyawa ini ya urusannya ya. Ini bener. Tolong kru kan dari jauh ada mbak kamera begini, selanjutnya begini satu di kapal gitu kan. Wah udah. Gimana man? Gimana jidat lo ini? Gila lo ini beneran tenggelam ini. Oh beneran ya? Gue bawa kamera. Gimana dong? Penting mana kamera atau nyawa? Kamera atau nyawa ya? Gue gak berani nolongin bro. Kameranya gimana? Gue tanggung jawab dong punya Trans-TV dong. Ngehe lu ini. Akhirnya gue nolongin kan. Terus tim juga yang lain orang daerah situ nolongin akhirnya dibantu kan. Dibantu matanya udah ke atas. Habis itu
Oh, jadi Iya. sebetulnya kesurupan atau Bukan, dia kena air. Oh, Udah oke, karena masukkan air, tenggelam. Jadi mata udah begini, lo begitu. Serem dong. Bawalah ke rumah sakit, syutingnya berhenti. Oke. Dibawa ke rumah sakit kan, dikasih infus semuanya. Gue juga tenggelam badan sama kan. Gue juga dikasih infus tapi gue nanya gimana temen gue, Dok, udah nggak apa-apa Mas, sudah Mas fokus aja sama sendiri. Enggak, tadi gue tenggelam kasihan, ya kan. Dan dia tenggelam kan manggil-manggil nama anaknya kasihan kan. Oh iya. Iya, akhirnya dikasih infus, alhamdulillah mendingan dia. Ya, diajaklah ke hotel. Udah kita break dulu, produser bilang gitu kan. Break dulu ya, bro ya. Ya udah break semuanya. Sampailah hotel. Itu masalah belum selesai. Oke. Yang masih pertama itu permulaan. Itu baru Itu awal. baru awal mulanya. Ya. Oh. Itu udah di pikiran itu udah nggak bisa dihilangin lah. Oke. Ada lagi yang lebih parah lagi. Apa itu? Nah, ini ceritanya udah kayak sinetron kan. Belum selesai. Sampai kebetulan waktu itu istri aku ikut kan syuting kan, dia Oke. khawatir sama aku kan. Oke. Kamu nggak apa-apa ya. Baliklah ke hotel, semua break selesai. Nah, ini yang tadi tenggelam itu, ya kan dia koma, ya kan, terus sudah mendingan, bawa ke hotel pulang kan, karena di situ rumah sakit besar juga nggak ada, itu pun di puskesmas ternyata klinik. Baliklah ntar besoknya baru ke rumah sakit besar di kota lah. Nah pas di hotel itu, dia kan satu kamar sama sutradara. Sutradaranya cerita nih, si cowok ini tiba-tiba bangun, ya kan, terus kok gayanya kayak perempuan gitu. Jadi kok jadi kayak Berarti jadi cewek ngondek gitu loh, Cin. berarti kesurupan setan banci kali ya. Beneran dia cerita begitu. Ini ada hubungannya sama Govin nggak? Terus 12 beneran jadi kata beneran? begitu. Nah dipikirnya kan dia bingung kan, tapi dia ngaca gini-gini. Jadi dia udah ngaca udah kayak perempuan gitu kan. Ini orang kenapa ya kan? Ya kan? Begitu dia habis ngaca ya kan, dia langsung langsung dia melotot, dia langsung ngancem pakai suara gede. Wow, temen gua sudah tolong. Wah, gue kesurupan. Wah, gitu. Ngamuk langsung. Langsung. Langsung segitu loh. Bingung kan, kenapa nih? Jadi dia dicekek, dia langsung mau dicekek gitu, teman gue itu yang sutradara mau dicekek. Tolong. Wah, heboh semua kan. Teriak semua kan, ya kan, langsung kabur, kenapa teriak itu mana, ya kan, ayo itu si kesurupan, langsung tadi mau mandi nggak jadi mandi, teriak langsung ke sono kan, di situ udah nyerang orang gitu loh, udah ngamuk, udah kekuatannya udah kayak orang, bukan orang biasa lagi, udah kayak hantu di situ, iya, terus finally, terus di situ dipanggil orang pintar, ya kan. Ternyata di Padang itu kan ada banyak orang pinter lah di sana kan, namanya kota inilah ya, banyak muslim lah ya. Di situ panggil orang pintar. Nah, dia tuh masih ngamuk, mata melotot-melotot gitu kan. Tahu nama-nama kita loh. Lu Mandala, lu si ini Eka, lu si ini Crazy kan. Wah, dibuka semua. Berarti setannya salah satu pemain itu. Setan banci dan ketisang ramal lagi ya. Kayaknya dia punya indra ketujuh ya, di Cina. Nah, itu dia ngomel-ngomel sambil buka gini kan. Lu sutradara cabul lu, makanya lu jangan suka nyampilin pemain lu, dia bilang begitu. Dibuka aibnya. Dibuka aibnya tuh. Ini kok setan kok jadi kayak beramal ini. Beneran, jadi lucu juga kita kan. Jadi udah lu nggak usah, jadi diramal kan. Ini sutradara cabul, lu suka cabulin pemain dia bilang gitu kan. Iya, makanya lu jangan tobat demi gitu lah. Ini kok setan jadi lucu, udah Kes lu nggak usah sadar, lu kesurupan aja deh bisa ngelawan. Jadi dikerjain sama anak-anak kan. Itu jadi bisa nebak gitu loh. Nah, datanglah ini Pak Kiai ini kan, karena kan kasihan kan. Karena setiap dia habis ngomong itu dia kayak keluar ini apa namanya harimau. Kayak begitu. Mengaum. Ya, datanglah di sini Pak Kiai kan. Terus dia langsung dari langkahnya dia tahu, langsung matanya melotot gitu. Siapa itu? Langsung dia bilang begitu kan. Langsung dia bilang begitu. Jadi kayak ada reaksi musuh gitu. Siapa itu? Gitu. Terus datang kan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ngomongnya udah serem. Terus pakai bahasa Padang kita nggak ngerti kan. Nah, cuma dijelasin bahwa intinya disuruh tobat gitu loh. Suruh keluar deh rohnya. Dia bilang nggak mau. Karena saya mau ambil nyawa ini. Mati nggak? Serem kan? Semuanya langsung tadi ketawa jadi tegang. Saya mau ambil nyawa ini. Langsung melotot. Waduh. Dia bilang kan, saya itu adalah Ratu Danau Maninjo. Saya sudah bawa pasukan ribuan di
dalamnya di jasadnya dia, bayangin. Langsung kita bingung. Waduh. Iya, langsung kita semua. Iya, kalau kalian nggak serahin nyawa ini, jam 12 besok saya ambil nyawanya sendiri. Bayangin. Jadi dikasih deadline. Kayak bener dikasih deadline udah kayak apa aja ya, kayak tagihan aja kan. Ada deadline besok kalau nggak pergi dari sini ini saya ambil nyawanya. Bingung lah gitu. Aduh gimana nih? Pak Kiainya kalau udah nyobain Pak Kiai kan udah disombuin sama dia. Dibacain Al-Quran, ikut juga baca Al-Quran. Waduh. Beneran. Terus udah dikasih tau malah ketawa dia. Alah Pak Kiai umur kamu masih 50 tahun, 60 tahun ya kan. Saya ribuan tahun. Udah kamu pulang aja, disuruh pulang. Ini hantu kok kurang ajar. Beneran, jadi istri aku itu nggak percaya sama hal begitu, ya kan? Tapi nyatanya Tapi begitu lihat itu dia langsung, ya ini beneran ya, bener ini. Nah, enggak, aku jadi bingung. Sebetulnya Termehek-mehek itu sendiri konsep acaranya seperti apa sih? Kok jadi malah kayak dunia lain? Nah, karena kita konsepnya membantuin orang, tapi itu tadi karena kita nggak tahu mengalami peristiwa peristiwa itu. yang kita di luar nalar kita gitu. Kita nggak ada rencana, tapi ternyata kayak begitu kan kita. Akhirnya itu nggak di-shot, nggak diambil juga karena serem kan. Akhirnya nggak ditayangin. Tayangin tapi nggak ada adegan itu, nggak ada. Itu ini behind the scene, maksudnya di luar itu semua. Ternyata banyak kejadian. Banyak kejadian itu yang mengerikan itu yang kita nggak bisa lupakan. Itu benar-benar luar biasa itu. Sampai akhirnya kita nggak syuting. Ngurusin teman kita itu, dia minta dibalikin ke Danau Maninjau pada 6 jam perjalanan. Wow. Dari hotel ke Danau Maninjau yang kemarin kita syuting itu 6 jam. Harus dibalikin. Akhirnya balik ke sana. Terpaksa ngikutin, bayangin kita ngikutin hantu. Wow. Satu tim semuanya, bayangin. Terus dilempar lagi ke danau. Hah? Dilempar lagi. Mati. Bukan. Jadi maunya aneh malah, nggak dilempar di danau, tau nggak? Maunya apa? Dimandiin di bukit pakai celana dalam. Aduh, udah aneh banget. Dan ini aku balikin lagi. Tadi kan disembunyiin sama Kiai. Softcomnya nggak berhasil Kiainya. Panggil lagi Kiai lebih tua, 60 tahun. Diketawain lagi. Kenapa? Ya, aduh kamu itu udah bawa bangkai pulang. Astagfirullahaladzim. Jadi itu emang benar-benar yang megang danau itu. Iya, dia bagaimana itu. Namanya Mariam. Aku pun masih ingat namanya Mariam. Mbak Maria. Penjual sate keliling. Nah, itu kan pengalaman yang paling tidak terlupakan. Nah, kalau pengalaman paling menyenangkan saat kamu menjalani profesi sebagai presenter Termehek-mehek itu apa? Menyenangkannya bisa keliling Indonesia, kenal banyak orang, bisa bantuin juga. Itu salah satu seneng lah kita. Itu ada kepuasan sendiri. Dan yang pastinya rating kita paling bagus. Itu udah seneng banget. Seneng banget ya. Cuannya banyak ya. Ya alhamdulillah sih cuan banyak. Dan itu aja nggak itu aja. Cuman ada kepuasan kita bisa berkarya sesuatu yang bagus. Dan yang kemarin bisa diterima. Iya bisa diterima. Kemarin sempat tayang lagi tahun 2018. Di Antv kan. Ya itu kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri dan ratingnya masih bagus. Iya. Jadi fansnya masih ada ya? Masih ada 2018, 2019 itu masih oke. Tapi begitu 2020 COVID kan, kita nggak bisa syuting. Cut. Iya. Itu masih bagus. Share-nya masih 20 sekian share-nya itu. Dan itu kamu sendiri yang produksi akhirnya? Iya. Ada sama teman lah. Kalau yang pertama produksi Trans. Kalau yang berikutnya kamu sendiri yang produksi tayang untuk Antv. Untuk Antv. Tapi sayang kena COVID. Kena COVID pas 2020. Nah, oke, itu adalah pengalaman kamu. Nah, sekarang kayaknya ini kita mau bikin podcastnya bagus sih kayaknya. Kapan? Karena memang sampai sekarang banyak yang kirim, Mas. Oh gitu ya? Iya, Mas saya minta tolong tuh masih ada di inbox saya itu masih ada. Oh gitu ya? Bener. Sampai sekarang tuh masih ada dan sekarang semua ini kan kayak Termehek-mehek, Mas. Artis si A yang penyanyi itu, yang istrinya selingkuh, ya kan? Ya kan? Terus dia selingkuh lagi. Itu kayak Termehek mirip banget. Oh gitu ya? Iya. Dan sekarang juga sama, ya kan disiksa sama suaminya. Ya kan sekarang artis lagi di luar negeri itu. Ya kan disiksa sama suaminya. Itu Termehek banget itu. Oh ya. Iya. Terus kamu mau produksi lagi? Insya Allah mau produksi lagi. Dengan kisah mereka? Dengan kisah yang berbeda pastinya. Jangan mereka. Kan lagi tren. Yang minta tolong kalau mereka mungkin bisa kalau minta tolong sama kita. Iya.
Yang minta tolong sama kita udah banyak kok Mas. Oke, gitu iya, ya. jadi ini yang bisa kita bantu sebenarnya, target-targetnya bisa kita bantu. So kapan rencana produksi ulang? Ya tunggal nulis rere aja deh. Nah, oke, itu ngomongin soal program kamu yang begitu fenomenal ya. Iya. Oke, nah tadi kamu bilang ngomong tentang film, kamu sudah banyak membintangi film. Ada berapa banyak tadi? Alhamdulillah ada 6-7 film. 7 Iya, 7. film. Apa aja itu? Film horor, film 6, terus film apa sama Julia Perez Jupe. Oke. Iya, itu jadi dokter, peran utama juga, Peran utama juga ya. terus Kuntilanak juga, Oh, oke. sama Julia Estelle di zaman Tefani. Terus ada Koyan, terus ada beberapa juga. Perbedaannya apa? Kesenangannya di film sama di reality show? Beda. Kalau film itu lebar ya. Oke. Jadi dia setiap detail itu ketahuan. Acting kita ini jelek itu ketahuan. Oke. Nah, terus film ini orang-orangnya juga berbeda, idealis. Sinetron sama FTV sama film beda. Oke. Sinetron itu sama FTV itu mengikuti market, Oke. masyarakat, dan itu kita berpatokan dengan TV. Kita harus ngikutin aturan TV. Oke. Kita bikin ini harus sesuai dengan TV. Tapi kalau film enggak. Film itu berdasarkan karya seseorang yang ditayangkan di layar lebar. Oke. Iya, jadi dia punya idealis, dia punya cerita, punya kemampuan ditayangkan di situ, dan itu hasilnya terbaik ya baik. Kalau jelek-jelek, nah itu. Nah, kamu sempat main genre apa aja kan di situ Iya. kan? Ada apa aja? Drama udah. Drama udah, horor udah. Horor. Komedi juga udah. Komedi udah. Iya. Nah, di horor, kenapa kamu nggak kapok? Padahal kan kamu sudah mengalami begitu banyak kejadian horor. Iya. Emang nggak serem waktu kamu ngalamin kejadian di Padang itu? Serem sih sebenarnya. Oke. Tapi di situ akhirnya kita jadi belajar. Dan alhamdulillah aku sekarang ya bisa nyembuhin malahan. Oh, orang kesurupan bisa. Oh gitu. Iya. Bantu gue dong. Nah. Ipit jenipit. Siapa yang ngikutin gue sekarang? Ini. Oh, banci. Setan banci. Sama dong kayak yang di Padang. Ratu banci, Jin. Kita juga banci dong kan. Oh, kamu sampai akhirnya bisa nyembuhin orang? Alhamdulillah. Iya, bisa. Belajar dari mana? Enggak, jadi kita karena apa ya? Karena mungkin banyak teman dan ini ya kita semakin umur semakin kita mendekatkan diri lah. Oke. Iya, di situ kita sebenarnya kita kalau dasar kita kuat nggak akan bisa kena juga. Oh gitu ya. Iya, sebenarnya kalau kita dasarnya kuat ya nggak akan kena. Karena setan tuh takut sekali sama orang-orang orang-orang iya, kalau dasarnya kuat. Orang-orang yang beriman. Sama yang beriman. Beriman kan, Cin? Beriman tapi ngondek kita. gue setannya, Bu. Kita juga bisa setan, Cin. Nah, kamu menikah tahun berapa sih? Hah? Kamu menikah tahun berapa? Tahun 2009 sebenarnya. Artis juga? Hah? Artis juga istrimu? Sebenarnya istri aku lebih dari artis. Iya. Produser? Dia orang Trans TV juga. Oh, oke. Iya, Ketemu jadi di lokasi berarti ya? Ketemunya di Trans TV. Oke. Waktu aku minta ngajuin program, kan aku udah PH waktu termek-mek itu. Oke. Aku bikin juga program itu lewat dia gitu. Dan dia yang ngasih eksekusinya gitu. Oke. Nah, dari situlah kemudian kenal ya. Itu tahun berapa? 2009. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kamu udah punya anak belum sih? Udah. Berapa? Baru 4. Banyak ya produksinya. Produksinya lumayan, ya lumayan dah. Lumayan. Baru 4 mau namanya. Anak paling gede umur berapa? Mau SMA ini. Mau SMP? Ya, 15 tahun. 15 ya. Yang kecil? Yang kecil 7 tahun setengah. 7 tahun. Wah, Masih bahagia kecil-kecil. ya keluarga. Alhamdulillah. Kecil bahagia ya. Keluarga kecil bahagia. Nah, sekarang ini di presenter masih aktif? Masih. Apa sekarang? Kita kemarin mau bikin program. Oke. Namanya ini apa? Apa Bunda? Spot apa Bunda? Program kita yang baru apa? By spot apa? Blind spot. Oh, blind spot. Itu kita lagi cari untuk yang berkolaborasi. Kita ada program blind spot itu yang tadi mau kita tayang ke TV ya kan. Kita lagi berkolaborasi sama seorang mungkin yang bisa bantu lah. Oke. Sama salah satu termek-mek itu kita mau bikin. Oh gitu. Iya. Itu tentang apa programnya? Kalau terakhir kalau blind spot itu tentang ya kita membantu orang-orang yang saat ini mendapat ketidakadilan di hukum. Iya, kita bantu. Jadi orang-orang yang selama ini di masyarakat ya kan, yang nggak paham tentang hukum, terus kemudian mereka mendapat ketidakadilan, kita bantu. Ya, kita kasih tahu. Ini kayak misalkan sebenarnya perselingkuhan itu kan sebenarnya
ada hukumnya juga. Ada landasan hukumnya Ya, juga. itu sebenarnya bisa untuk dipidanakan. Oke. Nah, itu kita di program itu kita bedah di situ. Oh, berarti Tapi yang menarik, masih satu nafas lah ya dengan termehek-mehek. masih. Cuman lebih Bedanya spesifik lebih gitu ya. spesifik hukum. Oke. Iya. Nah, kalau bisnis, Bisnis kita di properti. pernah bisnis properti. Alhamdulillah ya. Oh, oke. Apa aja itu? Kita saat ini kan aku ada di asosiasi Apersi. Apersi sama Asprumnas ya. Jadi ini asosiasi pengembang perumahan. Ya, jadi kita bikin perumahan, rumah-rumah subsidi yang kecil-kecil. Oke. Jadi yang tipe-tipe 30 ya kan. Terus tipe-tipe tanah 60. Harganya 145, 165. Di mana aja itu lokasinya? Macam-macam, yang pasti di luar Jabodetabek ya. Oke. Pinggiran lah. Oh, di Rangkas Bitung. Ya, Rangkas Bitung, Tangerang, Cikarang, Cikampek, yang murah-murah Yang tanahnya. harganya masih segitu Ya, aja range-nya gitu. ya. Wah, cocok sekali loh. Kita di sini ada Taso. Nah, makanya itu tadi kalau ini Taso di sini ya, aku sering dengar nama ini gitu. Wah, apalagi yang punya, wah bisa collab nih. Nah, kan? Kalau mau collab silakan hubungi Mas Bowo. Mana Mas Bowo? Oh, Mas Bowonya Bowo. lagi nggak ada. Ya? Iya. Oke. Kita kan di asosiasi, jadi memang kita punya 3.000 developer perumahan. Ya memang mereka saat ini memang pakai bajaringan. Karena rumah-rumah yang subsidi itu kan pakai bajaringan semuanya. Oke. Iya, pasti dibutuhkan. Oh, di sini tidak Iya. hanya bajaringan, di sini banyak produknya, termasuk ada genteng sakura. Oh, bisa tuh genteng sakura. Iya, kemudian dan banyak lagi. Oh. Nanti silahkan didiskusikan di sana. Oh, Ya, siap, boleh. Cing. Boleh tepuk tangan dong. Nah, dari presenter, dari aktor, model, tiba-tiba bisnis properti, kayaknya nggak nyambung deh. Nyambung karena basic aku adalah ini kan teknik sipil. Oh, kamu orang teknik. Iya, teknik sipil. Pinter ya. Alhamdulillah. Sidik. Sidik, yo. Sidik, yo. Awal mulanya gimana sampai akhirnya kamu mempunyai bisnis properti? Awal mulanya itu tadi. Kalau kita menyenangi suatu bidang, kita nggak usah target uang pertama. Tapi kita bikin yang terbaik. Iya, kalau PH ini kan pertama aku kan ada PH, Oke. bikin program-program, kemudian aku bantuin developer itu Oh, untuk promosiin perumahannya. oke. Dia nggak bayar sama aku, cuma dia ngasih rumah Oh. CSR-nya, dan itu tayang di Trans TV, rumah gratis. Aku blow up di situ. Produknya Apersi. Tadinya Apersi orang nggak ada yang kenal. Tadinya urutan keempat di Indonesia. Oke. Sekarang jadi nomor 2. Wih. Tepuk tangan dong. Luar Aku biasa. bikinin program. Oke. Iya. Program TV seneng dong. Siapa yang mau ngasih rumah satu episode? Iya. Aku udah kasih sampai 100 lebih rumah. Wow. Iya. Kamu. Iya, alhamdulillah. Jadi itu sebenarnya teman-teman developer. Jadi mereka sekalian beramal, sekalian untuk promosi perumahannya. Benar. Iya kan? Jadi kalau perumahannya aku kasih branding di situ. Oke. Aku bikin baliho gede gitu, ukuran 4x4. Di beberapa depan rumah perumahannya sama di beberapa sudut kota. Oke. Ya, di sini akan diadakan syuting rumah gratis sama Trans TV di perumahan dengan kualitas yang bagus. Ini gini, orang kan akan lihat, Lihat benar. ini Trans TV aja syuting di sini, berarti kan perumahannya bagus. Bagus di exposure pula ya. Di exposure Oke. seneng dia. Oke. Dan teman-teman ngakuin itu. Tadinya dia selama 6 bulan 7 bulan gak ada akad. Ya, begitu kita syuting Iya. langsung 88 unit. Wih. Iya, luar biasa kan? Mantap. Ya, emang. Iya, jadi kita membantu fakir miskin, kan kita kasihnya fakir miskin. Itu beneran dikasih gratis Beneran kasih gratis. untuk fakir miskin. Fakir miskin pure. Oke. Kalau kita bohong kita dituntut dong. Oh gitu ya. Nggak mungkin, iya. Beneran itu. Bener dikasih ke fakir miskin, langsung tanda tangan kontrak dia. Emang kategori fakir miskin itu seperti apa sih? Kita survei dulu. Oke, yang survei ke mananya? Jadi tim kita ada survei. Jadi kita tanya ke badan sosial di Oke. daerah itu, misalkan di Tangerang ya. Nah, Tangerang ini kita tanya nih, mana fakir miskin yang dianggap sama mereka. Ini ada Oke. nama-namanya. Nah, perumahan kita itu misalkan di Tangerang di Legok misalkan ya. Nah, Oke. kita cari fakir miskin di sekitar Legok. Nggak boleh jauh-jauh. Karena nanti rumah itu kan akan dekat dengan mata pencarian dia. Oke. Nah, carinya di situ. Kita survei tuh orang-orang itu, tim aku yang survei. Jadi mereka pura-pura nanya, terus ngikutin kerjanya apa, pendapatannya berapa, survei semuanya. Begitu nanti ada 3-4 kandidat, baru kita aduin di situ siapa yang kira-kira tulus. Nah, Yang paling cocok Yang- untuk mendapatkan. iya, itu pertama tayang 2014 di Trans TV. Itu benar-benar gratis. Gratis, tis. Nggak ada biaya-biaya. Nggak ada biaya apapun. Oh. Iya, dan itu mulia baru sekali kita ya. pertama kali yang bikin. Dan itu sampai berapa ratus rumah yang kau keluarkan untuk itu? Udah banyak. Oh iya ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kemarin sebenarnya mau tayang lagi di CTV. Oke. Cuman kemarin itu rumahnya yang belum siap karena kemarin kan sempat pandemi ya kan, terus banyak developer juga teman-teman yang lagi
nggak bagus lah Oke. ininya ekonominya. Jadi kita pending dulu. Tapi nanti insya Allah kita pasti akan bikin Akan lagi. tayang kembali ya. Kita Iya. doakan proyeknya segera lah. Ada, amin. Selalu. Ya. Amin, amin, Adalah ya. amin. Ya. Nah, selain bisnis properti apa lagi? Kan tadi udah Oh ya, kita ada PH, ada IO juga. ada IO. Iya, jadi di saat PH itu kan kemarin pandemi, ya bisa dibilang kita inilah ya agak slow down. Oke. Kita IO ya kan. Hmm. Nah, IO di kementerian, gathering itu kita masih ambil itu. Iya, kecil gede sama aja kita ambil semuanya. Kita nggak ngelihat itu project kecil atau besar, tapi yang penting adalah kita bisa buktiin bahwa kita bisa bagus. Oh, Ya. sibuk sekali ya Bapak ini ya. Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan kan kamu udah sangat sibuk, kamu sudah punya PH sendiri, punya bisnis sendiri, tiba-tiba ada tawaran film lagi atau reality show lagi dari TV lain atau mungkin dari pihak lain, apakah kamu masih ada waktu untuk itu? Kalau itu bagus, kenapa enggak gitu kan? Bagus dan cuan ya? Iya, bagus dan manfaat kan pastinya kan. Oh, oke. Kalau nggak bagus lebih baik kita bikin sendiri aja. Kayak gini kan kita mau bikin sendiri brand spot namanya, bisa bantuin orang, terus juga kita bisa dapat iklan dari mana-mana. Oke. Jadi kita mikirnya begitu juga kan, ada passive income-nya dan lain sebagainya, itu kita akan buat begitu kan. Jadi kita melihat dulu ini bagusnya seperti apa. Sekarang kan reality show lagi nggak ada lagi kan. Oke, Nah, belum itu ada sebenarnya lagi ya. momen yang pas sebenarnya untuk bikin. Oh gitu. Iya. Itu termasuk tren juga kan? Iya. Nanti reality show Nah, semua. betul. Kecuali sekarang ini lagi idolan Iya, semua gitu kan? Karena yang bisa reality show itu nggak banyak. Nggak banyak ya? Iya. Mungkin senior aku si ini Triwarsana. Oke. Pak Helmi Yahya itu kan senior. Itu bisa dibilang guru kita lah. Oke. Nah, terus kemudian kita nggak ada lagi. Belum ada lagi. Nggak ada lagi, makanya kita reality sangat oke lah. Nah, kalau harapan Mandala sendiri kan semua bidang sudah dijalani. Terus ke depan harapannya apa sih? Harapannya ya kita pengen developer jalan, ya terus bisa membantu orang, memberi manfaat dari memberi kasih rumah. Oke. Iya, terus kemudian bisa membantu orang yang punya rumah kita bantu, memperkerjakan orang juga. Terus PH juga tetap jalan. Kita bisa bikinnya juga tetap bikin program yang bermanfaat juga. Gitu. Itu ya. Dan reality juga. Kita pengennya bisa membantu orang itu dengan semua sisi lah. Kebahagiaan seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu bisa berbagi rumah gratis kepada masyarakat miskin? Jadi program rumah gratis sama rumahku istanaku di ICTV itu seneng banget. Aku itu seneng kebagian tuh kenapa? Karena begitu aku tahu nih, aku mau ngasih 10 juta sama orang nggak mampu. Dia kan nggak tahu aku kasih. Iya. Ya kan? Aku datengin, ya dia nggak tahu juga kalau aku lagi syuting karena kamera sembunyi semuanya. Oh gitu? Nggak tahu. Oke. Nggak ada yang tahu. Terus aku ngobrol sama dia. Bahkan pernah ada orang buta, ya kan? Aku tanyain dia ngobrol, kenapa bisa jadi seperti ini, kerjaannya apa? Ya kan? Cerita dia bahwa dia ini pekerja, jualan keripik. Dia jual keripik sama suami istri, dituntun begitu kan kasihan. Aku tanyain, kenapa nggak minta-minta? Biasanya kan orang buta minta-minta. Oh enggak, saya nggak mau minta-minta. Disitulah saya tersentuh. Kok bisa? Iya, karena saya dituduh minta-minta, itu malah dibuat saya anti. Saya datang ke Jakarta ini bukan minta-minta, saya berusaha berjuang, tapi keluarga saya nuduh saya minta-minta. Nangislah dia. Nangis itu, aku seneng kan. Yaudah, ibu modalnya masih ada nggak? Kita kurang modal pak, gini-gini. Yaudah, nih saya kasih 10 juta. Langsung dia kaget dia langsung. Dia nggak bisa lihat kan? Iya. Bener nih bu, 10 juta dihitung satu-satu. Gimana? Ya itu surprise banget Iya, kan? nah itu aku cuma sama dia, ibu saya nggak minta apa-apa. Doain saya mudah-mudahan saya bisa terus memberi sama orang lain. Dan itu saya ikut nangis gitu. Wih, luar biasa. Itu udah satu bisa membantu itu udah masya Allah dah. Sebenarnya saya pengen ngobrol banyak ya. Banyak banget. Tapi ternyata ya, nanti kita bikin program lagi sendiri berdua. Kita program lagi sendiri berdua ya kita ya. Kita ngomong 24 jam nanti ngobrol ya. Nah, saya punya permainan cukup dengan sambung kata. Kalau saya sebut satu kata, apa yang ada di otak kamu langsung keluarkan ya. Oke, siap? Siap. Mobil. Mewah. Gula. Manis. Sakit. Sehat. Galau. Gembira. Jurang. Nyaman. Rantau. Rantau. Rantau itu apa? Rantau itu pergi jauh. Pulang. Olahraga. Sehat. Kita bedah satu-satu. Iya. Saya bilang mobil, kamu bilang apa? Mewah. Mewah. Kamu penyuka mobil mewah kah? Iya. Oh, pantes ya. Semewah apa yang kamu inginkan? Sebenarnya mobil mewah itu untuk
apa ya? Cuman untuk Kesenangan pribadi. bukan. Sebenarnya mobil mewah itu cuman untuk bahwa kadang-kadang kita itu di saat kita sama orang yang di bawah, Oke. ya kan? Kita bisa apa saja. Oke. Tapi saat kita di atas, kalau kita pakai sesuatu yang tidak mewah, itu akan dipandang sebelah mata. Iya. Oke. Gitu. Untuk prestis jadi Untuk prestis artinya. saja. Oh ya, untuk prestis saja. Prestis Iya. namanya ya. Oke. Kalau tadi gula bilangnya Gula manis. manis ya. Iya. Gula selalu manis ya. Kayak gue. Ya. Gombing. Kalau sakit Sehat, harus sehat, ya. ya. Oke. Galau, Galau gembira. gembira. Lawan katanya jurang. Tadi Curang. bilang apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Mana ada jurang kebahagiaan? Oh, ada. Jurang kebahagiaan. Iya. Bukannya jurang Jadi kemiskinan. jadi kadang-kadang kita jatuh itu belum tentu itu musibah. Belum tentu hikmahnya ya. justru ya. Hikmahnya. Jadi kita jangan berpikir kita bisa jadi gila malah. Kalau rantau tadi Iya. bilangnya apa? Rantau tadi pulang. Pulang ya, Iya. segera Sebelum pulang merantau ya. pulang, Oh, iya. kemanapun kita merantau akhirnya pulang juga ya. Pulang kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau olahraga tadi bilangnya Sehat, harus sehat, Olahraga iya. pasti membuat kita sehat Iya, ya. sehat. Nah, oke, Mandala. Tadi kan kita udah ngobrol. Kamu seorang aktor, kemudian presenter, pengusaha, Amin. dan kamu punya program-program lain gitu ya. Nah, kalau saya sebut satu profesi, sebetulnya kamu nyaman di mana? Disebut aktor kah, artis kah, atau pengusaha kah, atau entertainer kah, atau apa yang paling nyaman buat kamu disebutnya? Sebenarnya lebih nyaman ke pengusaha. Pengusaha. Iya. Oke. Aktor itu sebenarnya untuk numpang. Numpang ketenangan. Iya. Biar usahanya makin lancar ya. Iya. tujuannya. Oke, Fix mantap. Madalo Saji adalah seorang pengusaha. Iya. Nah, Sobat Mantap itu dia ngobrol asik kita bareng Mandala ya, dan kita berharap bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Amin. Sebetulnya masih banyak sekali yang Masih ingin kita banyak. expose dari seorang Mandala. Betul. Oke, mungkin ada satu pesan atau yang ingin kamu sampaikan ke Sobat Mantap yang positif untuk Iya, pesannya banyak banget. Jadi kalau kita mulai suatu, jangan melihat uangnya, Oke. tapi lihatlah hasil karya kita Oke. dan senangilah hasil karya itu. Oke, Iya. cintailah hasil Cintailah hasil karya itu. Jadi jangan melihat wah cuannya enggak, karena cuan itu akan nyusul. Kayak Akan. Termemek tadi kan saya nggak ngeliat dari uangnya, tapi lihat dari saya bisa mengembangkan di situ. Dan Ternyata ternyata alhamdulillah. berhasil. Iya. Oke. Iya. Ya. Sama dengan diundang begini kan, saya nggak lihat cuannya. Oh, oke. Nggak usah dibongkar. Saya lihat profilnya. Jadi kamu sebetulnya Karena pertemanan dengan Govin. gitu. jadi atas rasa kasihan. Iya kasihan ya. Oke, Sobat Mantap itu dia ngobrol asik kita bareng Mandala. Dan jangan lupa ikuti terus podcast Fix Mantap dengan Mas Rere dan Mandala Abadi Saji. Gagung.